Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Irawan dari kelas SI 402, mata kuliah pemrograman visual. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang setelah saya buat, yaitu aplikasi biodata mahasiswa menggunakan PIBIN6 dan database Microsoft Access. Berikut adalah uraian tugas yang telah diberikan. Baik, sebelum masuk ke pemaparan video, saya ingin menginformasikan. Jadi untuk pengerjaan project ini itu saya meminjam komputer punya teman saya, karena kebetulan sistem operasi yang saya pakai itu macOS gitu. Jadi untuk PIBIN6 itu tidak support untuk diinstal di macOS gitu. Dan sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk menginstal sebuah simulasi Windows itu menggunakan VirtualBox, dan itu ada trouble yang mana software Windows-nya itu tidak bisa diinstal gitu. Jadi saya meminta tolong teman saya untuk meminjam komputernya sebentar untuk ikut mengerjakan tugas ini gitu, dan saya kerjakan secara remote menggunakan software yang bernama AnyDesk gitu. Baik, di sini kita pertama buka Microsoft Access untuk membuat sebuah database. Nah, kita di sini pilih dulu foldernya. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru dengan dengan nama Harry. Oke, setelah itu kita klik, kemudian database-nya kita ganti menjadi DB Biodata. Nah, untuk versinya itu kita pilih yang 2002 dan 2003. Di sini kita klik kanan pada tabel dan Division View. Kita kasih nama tabelnya itu DB Biodata. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, di sini ada beberapa field yang mau kita masukkan. Yang pertama ada name, terus ada nama, kemudian juga ada alamat, dan yang terakhir ada nomor handphone. Telepon. Oke. Nah, untuk data type-nya di sini untuk name kita pilih short text. Untuk field size-nya kita masukin 20 aja. Kemudian untuk nama juga sama, short text dengan field size-nya 50. Untuk alamat kita kasih sekitar 60. Kemudian untuk nomor telepon kita kasih field size-nya 12. Setelah itu kita simpan. Nah, dan kita close. Sekarang kita buka aplikasi Visual Basic 6-nya atau PIBIN6. Nah, di sini kita pilih standar exe, kemudian kita klik open. Di sini saya akan mengkoneksikan terlebih dahulu database-nya dengan cara mengklik add-ins, kemudian membuat visual data yang baru di situ. Di sini kita create yang Microsoft Access versi 7. Kemudian kita buka database yang sudah kita buat sebelumnya, itu DB Biodata. Nah, di sini kita refresh saja. Kemudian klik kanan kita buat tabel baru atau new table. Kita di sini buat tabel namanya tabel biodata gitu. Nah, untuk field listnya sendiri kita samakan dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama itu ada name, kemudian ada nama, kemudian juga ada alamat, dan yang terakhir ada nomor telepon. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita klik di index listnya, add index. Untuk namanya kita kasih DB Biodata. Nah, untuk fieldnya kita pakai yang name sebagai primary dan juga unique field gitu. Setelah oke, kita klik close. Kemudian kita build in tabel dan kita bisa close Windows yang sekarang. Nah, di sini sekarang saya menampilkan dulu untuk tools box-nya. Oke, di sini videonya saya percepat karena ini lumayan lama. Jadi di sini saya akan membuat beberapa inputan, yaitu inputan name, nama, alamat, dan juga nomor telepon seperti itu. Untuk buttonnya sendiri di sini saya sediakan 3 terlebih dahulu. Kemudian ada label untuk judul di aplikasi yang sedang saya buat. Nah, di sini kita pilih komponen dan kita pilih Microsoft Data Control 6.0 gitu.
Dan satu lagi itu ada kita pilih untuk data grid control 6.0 juga gitu. Nah, jika sudah kita bisa kita cek lagi, jika sudah kita klik apply kemudian close. Nah, di sebelah sisi kiri kita pilih untuk yang ADODC1 ini fungsinya untuk mengkonektikan ke database gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita pilih grid, data grid. Nah, fungsinya itu nanti data yang dimasukkan ke dalam Microsoft Access atau database Microsoft Access itu akan ditampilkan di data grid gitu. Oke. Nah, di sini kita klik kanan dan pilih property. Nah, pada menu build kita pilih Microsoft Jet 4.0 gitu. Kemudian kita pilih untuk database-nya, database yang sudah kita buat sebelumnya, DB Biodata. Nah, kemudian kita coba tes koneksi gitu. Nah, kalau misalkan sudah sukses, kita bisa oke dulu. Kemudian kita pilih tab record resource. Di sini kita pilih untuk comment type-nya, itu untuk add comment table. Kemudian untuk tabelnya, table biodata. Jika sudah, kita klik apply, kemudian oke. Nah, next-nya itu kita klik yang data grid, kemudian untuk data source-nya kita pilih yang ADODC1 gitu. Jadi nanti data yang di database yang dimasukkan. Kemudian kita di sini saya sudah menyediakan source code untuk codingan gitu ya, untuk memasukkan data dari forum-forum ini ke Microsoft Access Database gitu. Nah, di sini button-button yang tadi setelah saya buat, yang pertama saya buat untuk button simpan atau add gitu. Yang kedua itu untuk hapus. Nah, ini yang button yang ketiga itu saya pikir nggak perlu, jadi kita hapus aja. Kemudian di sini juga saya adjust sedikit untuk layoutingnya. Di sini saya kemudian meremove text atau placeholder dari tiap inputan seperti ini. Nah, kemudian next-nya itu saya buat untuk tiap labelnya kita ganti juga captionnya atau placeholdernya. Yang mana untuk pertama ini kita kasih name, kemudian yang kedua itu kita beri nama atau kasih captionnya itu nama lengkap. Yang ketiga itu kita kasih alamat. Dan untuk yang keempat ini kita kasih nomor telepon gitu. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu untuk bagian title di atas itu kita kasih nama untuk nama aplikasi kita saja, yaitu Biodata Mahasiswa. Oke. Nah, kita akan buat font yang ini itu lebih besar, jadi kita klik font, kemudian pilih bold, dan untuk size-nya kita pilih 12. Kita adjust sedikit juga di sini. Oke. Nah, setelah selesai kita coba jalankan. Nah, yang pertama itu kita masukkan name, kemudian masukkan nama lengkap. Di sini saya masukkan alamat random saja, kemudian nomor telepon. Oke. Di sini kita ada error, kita klik debug untuk mengecek. Oke, dan ternyata nama mahasiswa ini sebenarnya kita tidak menggunakan gitu. Jadi kita menggunakan di database itu fieldnya namanya nama saja, tidak nama mahasiswa gitu. Oke, setelah sudah kita klik close, kemudian kita jalankan ulang. Oke, ini kita close dulu. Nah, kita klik running. Nah, data berhasil disimpan gitu. Jadi data yang kita masukin tadi itu udah tersimpan di database. Kita hapus dulu. Terus saya coba masukkan untuk name-nya itu name saya. Oke, untuk nama lengkap Heri Irawan. Untuk alamatnya itu BSD Serpong, Tangerang Selatan. Oke. Untuk nomor teleponnya di sini saya isi secara random saja. Kemudian klik simpan. Oke, data sudah berhasil disimpan dan seperti yang kita lihat, datanya itu sudah masuk ke dalam data grid gitu, yang mana sebenarnya data ini juga masuk ke dalam database Microsoft Access kita. Kemudian di sini saya juga buat untuk satu inputan baru. Saya masukin data baru gitu maksudnya. Di sini saya masukkan
Indriana Putri, kemudian untuk alamatnya di Jakarta Selatan. Nah, untuk nomor teleponnya kita random juga. Kita klik simpan. Oke, data sudah berhasil disimpan. Dimana berarti kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi sederhana tentang input data menggunakan VB6 dan juga database Microsoft Access gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang project yang sudah saya buat untuk mata kuliah pemrograman visual. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan dan juga penguraian dalam memaparkan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.